Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barunawan Nurjayadi, NBI 11120000009. Mata kuliah Formulasi Kebijakan, dosen Yusuf Haryopo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang agenda setting dalam kebijakan. Diawali dari statement bahwa pemimpin harus bisa mengaungkan isu dan mengambil keputusan dengan benar dan bermanfaat. Contoh dari agenda setting sendiri: 1. Polusi yang sangat mengganggu masyarakat, diangkat aspek lingkungan sebagai masalah utama. 2. Dalam runtuhnya tembok Berlin, yang menjadi fokus pemberitaan adalah demo yang terjadi menuntut sistem pemerintahan baru yang bersih. Komponen agenda setting dibagi menjadi 4. Ide. Ide adalah bahan yang diberikan kepada media untuk diangkat. Kedua, insight. Insight adalah tujuan yang ditentukan untuk dipahami oleh masyarakat. Ketiga, institusi. Institusi adalah pelaksana apabila berhasil. Keempat, sender. Sender adalah pengirim pesan sebagai individu atau organisasi. Selanjutnya, memutuskan isu yang akan diputuskan menjadi kebijakan dengan mengangkat isu tertentu dalam kebijakan tersebut. Proses agenda setting ini memiliki ketergantungan yang kuat pada media. Contoh, pemerintah yang ingin menuntaskan COVID-19 tapi bermasalah dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian membuat kebijakan new normal atau memberikan kelonggaran pada masyarakat untuk melakukan kegiatan rutin dengan melaksanakan protokol kesehatan. Adapun contoh lain, dengan melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam beraktivitas, yaitu dengan melakukan sweeping di wilayah-wilayah yang melanggar prokes di jam-jam tertentu. Selanjutnya, fokus agenda setting. Fokus agenda setting ini dibagi menjadi 3. 1. Berfokus pada agenda publik untuk membentuk agenda sistemik. 2. Berfokus dari agenda media yang menjadi perhatian dan bagaimana membentuknya agar menjadi agenda publik. 3. Agenda kebijakan atau politik yang dijamin oleh elit dalam menciptakan preferensi dukungan kebijakan publik. Selanjutnya, konsep 4P dalam agenda setting. 1. Power, kewenangan yang dapat membuat kebijakan. 2. Lanjut ke persepsi, usaha yang diharapkan oleh pemerintah untuk menciptakan wacana yang mendukung pembuatan kebijakan. 3. Lanjut ke potensi. Potensi berkaitan dengan materialisasi dari konsekuensi isu. 4. Proximity. Proximity adalah wacana yang diberikan yang berkaitan dengan banyak orang dalam keseharian, di mana keseharian tersebut ada. Selanjutnya, pendekatan agenda setting dalam kebijakan. Pendekatan agenda setting ini dibagi menjadi 2, bottom up dan top down. Bottom up sendiri diinisiasi oleh masyarakat melalui media dan digiring menjadi hal krusial
sehingga mendapat perhatian dari masyarakat. Sedangkan top down, agenda setting ini diusulkan oleh pemerintah, oleh berbagai institusinya. Hal tersebut dilakukan dengan menggulirkan isu yang dianggap penting untuk mendapatkan berbagai sudut pandang, dan kadangkala kebijakan yang akan dibuat sudah ada gambarannya dan terkonsep. Selanjutnya, pendekatan bottom up. Pada tahap ini, public opinion merupakan jenis agenda setting yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan kampanye pada isu tertentu dan menggunakan media yang dibantu oleh media mainstream. Contohnya, polling rutin yang dilakukan oleh media di Amerika untuk mendapatkan isu yang krusial dari masyarakat. Hasil polling tersebut seringkali berganti sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada. Selanjutnya, pendekatan top down. Pendekatan top down sendiri dibagi menjadi 6. 1. Elit agenda setting. Model ini menunjukkan bahwa dorongan awal untuk wacana kebijakan dibuat dengan kepentingan tertentu dari elit. 2. Opinion policy linkage. Opinion policy linkage ini, pemerintah membentuk opini yang ada di masyarakat untuk setuju dengan kebijakan yang akan dibuat, sehingga opini yang tercipta akan mendukung kebijakan pemerintah. 3. Policy effect. Policy effect merupakan para pembuat kebijakan lebih mementingkan opini dan pengaruhnya daripada kualitas kebijakan yang mereka buat. Opini yang didapat hanya dari media, bukan sebenarnya yang ada di masyarakat. 4. Eksekutif. Eksekutif adalah pihak eksekutif yang berperan sebagai inisiator kebijakan dan memberikan posisi bagi legislatif sebagai penengah rancangan kebijakan. 5. Legislatif. Legislatif berperan sebagai penengah atau pembahas rancangan kebijakan menjadi sesuatu yang cenderung disalahgunakan karena tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk mencari dukungan masyarakat selaku oposisi. 6. Kelompok kepentingan. Kelompok ini melakukan pendekatan kepada legislatif untuk membawa isu tertentu. Isu ini akan didukung dengan berbagai macam informasi yang ada. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.